menaikkan aspirasi yang dimana pemerintah Kabupaten Serang bagian Timur tentu menyeleweng daripada hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terkait dengan persoalan yang kemudian terjadi di Kabupaten Serang bagian Timur hari ini, KPK sudah bekerja semaksimal mungkin. Terjadi beberapa hari yang lalu, KPK sudah menetapkan beberapa kepala negara, khususnya di Kalimantan Utara, Wali Kota Bekasi, Bupati Kolaka Timur. Tentu hari ini kita sebagai aktivis mahasiswa putra asal Kabupaten Serang bagian Timur, hari ini kedua kalinya kita kembali ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyampaikan persoalan yang sama, tuntutan yang sama terkait dengan persoalan tindak pidana korupsi yang ada di Kabupaten Serang bagian Timur, kawan-kawan. Dengan demikian maka harapan kita kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk sekali-sekali berlibur lagi Kabupaten Serang bagian Timur untuk melihat segala bentuk sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Serang bagian Timur. Di sana KPK akan melihat berbagai macam persoalan tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah yang tidak bertanggung jawab, kawan-kawan. Mereka wajah mereka selalu dihiasi bergaya kemana-mana dengan uang rakyat yang kemudian oleh sebab menyeleweng itu, dari maka kami yang tergabung di dalam himpunan pemuda pelajar mahasiswa Kabupaten Serang bagian Timur berharap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera sekali-sekali berlibur ke Kabupaten Serang bagian Timur melihat bagaimana sistem pemerintahan yang dikelola oleh Kabupaten Serang bagian Timur, kawan-kawan. Sudah beberapa tahun merdeka, namun rasa-rasanya seperti berada di dalam sistem pemerintahan yang namanya penjajahan, saudara-saudara. Sepakat saja. Kita selalu dijajah melalui sistem pemerintahan yang dibangun oleh pemerintahan Kabupaten Serang bagian Timur, kawan-kawan. Hak-hak masyarakat selalu diambil oleh tikus-tikus berdasi. Wajah-wajah mereka selalu berhias dengan uang rakyat, saudara-saudara. Setuju nggak, kawan-kawan? Setuju. Hari ini kita perlu sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi bahwasanya terjadi korupsi besar-besaran di Kabupaten Serang bagian Timur terkait dengan pengelolaan anggaran COVID-19 yang dikelola oleh Kepala Dinas Koperindak, yaitu Saudara Adan Rubelifar dan juga Saudara Usman Kalawabas selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Mereka saat ini telah diduga terlibat di dalam tindak pidana korupsi, saudara-saudara. Namun lagi-lagi Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang bagian Timur, mereka terlihat lemah di hadapan hukum. Mereka terlihat lemah untuk mengatasi persoalan tersebut. Oleh sebab itu, kalau bisa kita meminta kepada Kejagung RI untuk mencoba Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang bagian Timur karena dinilai tidak mampu di dalam menangani setiap persoalan kasus korupsi yang ada di Kabupaten Serang bagian Timur. Sepakat. Seharusnya Kepala Kejaksaan Kabupaten Serang bagian Timur mampu untuk menindak, harus memberantas yang namanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah. Kasus ini sudah 2 tahun yang lalu, namun sampai saat ini kasus ini belum ada yang namanya tersangka. Kita bisa praduga bahwa kasus ini juga jangan-jangan sampai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang bagian Timur mendapatkan vaksinasi yang berlebihan. Sepakat. Beliau jangan mendapatkan vaksinasi yang berlebihan sehingga atau dia tidak bisa bergerak. Cocok. Begitu, kawan-kawan. Sepakat. Sampai begitu. Tapi mudah-mudahan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang bagian Timur tidak mendapatkan vaksinasi yang berlebihan, sehingga dia masih punya kekuatan, punya gerak, langkah yang baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, kawan-kawan. Setuju nggak? Kawan-kawan, jangan melihat jumlah kita berapa hari, tetapi bagaimana pesan-pesan yang kita sampaikan kepada pimpinan tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi, Saudara Bauri,
Beliau sepertinya duduk di atas sana. Saya merasakan seperti itu. Beliau seperti duduk di atas sana. Dan kita sampaikan dari bawah gedung Komisi Pemberantasan Korupsi kepada saudara Firly Bahuri bahwa sekali-sekali turun di Kabupaten Seram bagian timur, kawan-kawan, bisa sangat rawan sekali dengan korupsi. Kalau Kabupaten Seram bagian timur dibiarkan begitu saja, maka 2 tahun 3 tahun ke depan lagi namanya Kabupaten Seram bagian timur itu akan menjadi sarangnya para koruptor, kawan-kawan. Ketika Kabupaten Seram bagian timur sudah dihuni oleh para koruptor, bagaimana nasib Kabupaten Seram bagian timur ke depan? Bagaimana generasi-generasi mudanya? Nasib mereka ke depan seperti apa? Sedangkan kabupaten mereka, negeri tercinta mereka sudah dihuni oleh para koruptor yang tidak bertanggung jawab, para tikus-tikus berdasi yang seolah-olah baik di media, namun di belakang itu mereka sangat kacau, melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, kawan-kawan. Ini juga kawan-kawan. Setuju. Kita sampaikan ini karena berdasarkan atau perintah undang-undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan nomor 31 tahun 1999 yang dimana Komisi Pemberantasan Korupsi harus memberantas yang namanya tindak pidana korupsi. Dengan peraturan itu, maka kita berada di sini berdasarkan perintah Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi di dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, kawan-kawan. Kita menduga bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Seram bagian timur tidak mempunyai daya dan upaya untuk memberantas atau menyelesaikan persoalan yang terjadi pada Usman Keleoba, saudara. Sedangkan saudara Adam Believer selaku Kepala Dinas Koperindak yang dipercayai untuk mengelola dana COVID-19 senilai 3,3 miliar dan saat itu baru mempertanggungjawabkan 700 juta, kawan-kawan. Yang sisanya kemana? Sisanya tentu dipertanyakan. 3,3 miliar yang baru dipertanggungjawabkan oleh saudara Adam Believer adalah baru 700 juta. Sedangkan sisanya uang itu dikemanakan. Oleh sebab itu, maka kami sekali lagi dengan tegas menyampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, saudara Firly Bahuri, bahwasanya sekali-sekali berlibur ke Kabupaten Seram bagian timur, kabupaten tercinta kami, pulau yang sangat indah dengan pemandangannya. Ketika saudara pimpinan tertinggi Firly Bahuri berlibur ke Kabupaten Seram bagian timur, sepertinya akan betah di sana. Karena dengan pemandangan-pemandangan yang indah, pantai-pantai yang masih bersih, di luar daripada gangguan-gangguan pabrik yang merusak pantai. Setuju, kawan-kawan? Sekali-sekali berlibur ke Kabupaten. Namun sampai hari ini belum ada yang bicara. Oleh sebab itu kami sebagai putra daerah Kabupaten Seram bagian timur sudah tidak bisa menahan lagi tentang persoalan itu. Kami sudah merasa resah tentang persoalan-persoalan itu. Karena kami melihat tentang itu banyak kejahatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah. Hari ini adalah tugas kita untuk menyampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan praktek kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah, kawan-kawan. Setuju, kawan-kawan? Setuju. Kita berharap kepada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, agar segera turun ke Kabupaten Seram bagian timur. Seharusnya Bupati Kabupaten Seram bagian timur, saudara Mukti Kelabas, seharusnya mempunyai kebijakan-kebijakan yang tegas kepada kepala-kepala dinas di Kabupaten Seram bagian timur. Namun lagi-lagi, saudara Mukti Kelabas selaku pimpinan tertinggi di Kabupaten Seram bagian timur tidak mempunyai sikap yang tegas untuk mengatasi pejabat-pejabat daerah yang selalu mengambil hak-hak rakyat tanpa memikirkan kepentingan masyarakat, kawan-kawan. Betul. Kawan-kawan, perlu kita catat bersama bahwa hari ini, gerakan hari ini merupakan catatan baru dalam sejarah perjuangan anak Esrim Goranto Bertolu di Mawakota untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat di Kabupaten Seram bagian timur.
Terkait dengan pemeriksaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Seram Bagian Timur, Kejari SBT, terhadap Kepala BPBD SBT Usman Kliobas atau mantan Ketua Gugus Tugas COVID-19 pada hari Jumat tanggal 21 Mei tahun 2021 di kantor Kejari Kabupaten Seram Bagian Timur, SBT, karena diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi anggaran COVID-19 di Kabupaten Seram Bagian Timur, SBT, yang merugikan negara sebesar 3,7 miliar yang telah diberitakan oleh beberapa media lokal di Maluku, SBT. Kasus dugaan penyelewengan anggaran yang diduga melibatkan Usman Kliobas harus diusut tuntas, karena itu uang rakyat yang tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, karena itu sangat jelas menyalahi aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga kami yang tergabung dalam Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kabupaten Seram Bagian Timur SBT tentu berharap agar Kejaksaan Negeri Kabupaten Seram Bagian Timur tegas dalam menyikapi kasus tersebut. Karena korupsi itu adalah perbuatan yang sangat menjijikkan dan tidak dibenarkan oleh aturan di bangsa ini. Sebetulnya kasus ini sudah terjadi pada 2 tahun yang lalu, bahkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Seram Bagian Timur juga sudah 2 kali melakukan pemeriksaan terhadap Usman Kliobas. Ujar Korlap Aksi AMRI di depan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022, namun, belum juga jaksa mengetahui siapa aktor di balik penyelewengan anggaran bansos senilai 3,7 miliar tersebut. Mustahil lembaga sekelas Kejaksaan Negeri Kabupaten Seram Bagian Timur tidak berdaya dalam mengungkapkan kasus Usman Kliobas yang diduga merugikan uang negara sebesar 3,7 miliar tersebut. Hal tersebut di atas kata AMRI, juga terjadi pada Adam Rumah Balifar selaku Kepala Dinas Koperindak di Kabupaten Seram Bagian Timur SBT diduga juga terlibat dalam penyelewengan dana Bansos COVID-19 2020 senilai 2,5 miliar. Kami meminta kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Seram Bagian Timur agar segera panggil dan periksa Saudara Adam Rumah Balifar atas dugaan penyelewengan anggaran Bansos 2,5 miliar di Dinas Koperindak, karena sampai saat ini dana Bansos COVID-19 senilai 2,5 miliar itu belum ada laporan pertanggungjawabannya dari Dinas Koperindak yang dipimpin oleh Adam Rumah Balifar, tegasnya saat berorasi. Harapnya, Kejari di Kabupaten Seram Bagian Timur, SBT, harus tegas dalam menindak semua kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur, SBT, agar tidak terlihat lemah di hadapan hukum dalam menyikapi persoalan korupsi di Kabupaten SBT. Kami mahasiswa dan pemuda asal SBT di Jakarta juga akan membantu Kejaksaan Negeri Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mengawal 2 kasus tersebut di atas sampai tuntas. Selain itu juga, mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kabupaten Seram Bagian Timur menyampaikan beberapa poin tuntutan sebagai berikut. 1. Meminta Kejaksaan Agung RI untuk segera mendesak Kejari SBT untuk menindaklanjuti laporan dugaan kasus tindak pidana korupsi anggaran COVID-19 senilai Rp6,2 miliar yang diduga melibatkan Kepala BPBD dan Kepala Dinas Koperindak Kabupaten SBT yakni Usman Kliobas dan Adam Rumah Balifar. 2. Meminta Kejagung RI untuk mengevaluasi dan copot Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Seram Bagian Timur Muhammad Ilham apabila tidak mampu menindaklanjuti kasus tersebut. 3. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera panggil dan periksa Kepala BPBD dan Kepala Dinas Koperindak Kabupaten Seram Bagian Timur atas dugaan kasus korupsi anggaran COVID-19 sebesar 6,2 miliar di Kabupaten Seram Bagian Timur. 4. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera tangkap dan penjarakan Kepala BPBD dan Kepala Dinas Koperindak Kabupaten Seram Bagian Timur atas dugaan kasus korupsi anggaran COVID-19 senilai 6,2 miliar tersebut.